Selanjutnya adalah resolusi sepanjang sumbu X dari line of sight. SAR dapat memberikan peningkatan yang signifikan dalam resolusi di sepanjang sumbu X loss atau sumbu X line of sight dibandingkan yang diperoleh dari sistem radar lintas udara atau slide looking airborne system. Konsep SAR ini menggunakan sistem radar yang koheren dan antena tunggal yang bergerak untuk mensimulasikan fungsi semua antena dalam susunan antena linier yang nyata atau untuk antena tunggal ini bergerak. Kemudian ketika antena ini bergerak sesuai dengan pergerakan wahana, maka itu akan terlihat seperti sebuah antena array yang tersusun dan melakukan scanning. Kemudian ketika antena tersebut memancarkan sebuah sinyal, maka sinyal yang dipancarkan akan diterima, baik itu amplitudo maupun fasanya. Di mana ketika amplitudo dan fasanya telah diterima atau echo yang diterima itu terdapat amplitudo dan fasa, maka amplitudo dan fasa tersebut akan disimpan, kemudian diproses untuk dilakukan rekonstruksi citra pada area yang di scanning tersebut. Pesawat itu akan memetakan atau wahananya akan memetakan mulai dari titik di mana X, Y, dan Z-nya itu sama dengan 0. Kemudian pesawat terbang menggunakan susunan sintetis dengan panjang L seperti ini, dengan panjang L yang berpusat pada titik Y sama dengan 0 dengan kecepatan V. Jadi pesawat dari sini akan bergerak maju ke depan dengan kecepatan V. Dan ketinggian pesawat ini bisa dilihat ketinggiannya adalah H0. Kemudian slant range-nya atau jarak kemiringannya itu adalah R0. Kemudian ini adalah X0-nya. Kemudian perbedaan dari R0 di sini, titik P dan P aksen ini disebut juga sebagai delta X. Jarak dari pesawat ke titik P pada waktu T sama dengan 0 dapat kita hitung sebagai berikut. R0 sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah H0 kuadrat kemudian diakarkan. Pada waktu T sama dengan 0, sudut antara vektor kecepatan pesawat dan vektor jangkauan radar ke titik P adalah θ 0, di mana cos θ 0 sama dengan Y0 dibagi dengan R0. θ 0 di sini disebut juga sebagai depression angle-nya. Kemudian L adalah bagian dari jalur pesawat. Sepanjang jalur L, titik P akan berada pada beam antena dan terletak pada pola medan jauh dari antena yang ditentukan dengan persamaan 2 kali D kuadrat dibagi dengan lambda, di mana D tadi telah disebutkan bahwa D adalah ukuran atau aperture antena. Waktu untuk menerbangkan array-nya adalah T sama dengan L dibagi dengan V-nya. Atau waktu perjalanan di sini, waktu pergerakan pesawat adalah panjang lintasan dibagi dengan kecepatannya. Jarak dari pesawat ke titik P setiap saat selama waktu pengamatan T dapat dilihat sebagai berikut. RT sama dengan akar dari X0 kuadrat ditambah kurung buka Y0 dikurang VT kurung tutup kemudian dikuadrat. Kemudian ini dijumlahkan dengan H0 kuadrat. Ini terdapat kesalahan penulisan. Ini bukanlah sama dengan, tetapi di sini adalah penjumlahan. Jadi dijumlahkan dengan H0 kuadrat. Kemudian dengan batas T-nya itu di antara minus T per 2 sampai T per 2. Atau RT bisa dituliskan sebagai berikut. RT sama dengan R0 dikuadrat dikurang 2 kali R0 dikalikan dengan V dikali T kemudian dikali cos θ 0
Selanjutnya dikalikan dengan V kuadrat T kuadrat dan dipangkatkan dengan setengah. Di mana T-nya pun sama, T-nya itu di antara minus T per 2 sampai T per 2. Kemudian, sinyal yang ditransmisikan ke titik P dapat ditulis sebagai berikut. Kita asumsikan sebagai E1T sama dengan A1 cos omega 0T. Selanjutnya, diperolehlah sinyal refleksi dengan delay tertentu, di mana persamaannya kita tulis E2T sama dengan A2 dikalikan dengan cos omega 0 dikali T dikurang tau aksen. Di mana tau aksen ini dapat kita cari dengan persamaan sebagai berikut. Tau aksen sama dengan 2 kali RT dibagi dengan C sama dengan 2 kali R0 dibagi dengan C dikurang 2 kali VT dibagi C dikalikan dengan cos theta dan dijumlahkan V kuadrat dikali T kuadrat dibagi dengan R0 dikalikan C dikalikan dengan sin kuadrat theta 0. Theta-nya dapat diketahui dengan persamaan berikut. Theta sama dengan omega 0 dikali T dikurang tau aksen sama dengan omega 0 dikalikan T dikurang 2 kali omega 0 dikali R0 dibagi dengan C ditambah 2 kali omega 0 dikalikan V dikalikan T dibagi dengan C kemudian dikalikan dengan cos theta 0 dan dikurang omega 0 dikali V kuadrat T kuadrat dibagi R0 dikali C sin kuadrat theta 0. Ketika bentuk lambdanya sama dengan 2pi dikali C dibagi dengan omega 0, maka theta T-nya bisa menjadi sebagai berikut. Theta T sama dengan omega 0T dikurang 4pi R0 dibagi dengan lambda ditambah 4pi dikali V dikali T dibagi dengan lambda dikalikan dengan cos theta 0 dan dikurang 2pi dikali V kuadrat T kuadrat dibagi dengan R0 dikali lambda dikalikan dengan sin kuadrat theta 0. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai frekuensi sesaatnya atau instantaneous frekuensi, di sini kita simbolkan sebagai FIT. FIT dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut. FIT sama dengan 1 per 2pi dikalikan dengan d theta t per dt sama dengan F0 ditambah 2V dibagi lambda dikalikan dengan cos theta 0 dikurang 2 dikali V kuadrat dikali T dibagi dengan R0 lambda dikalikan dengan sin kuadrat theta 0. Kemudian, frekuensi sesaat untuk dua target yang terletak pada P dan P aksen, di mana keduanya pada jarak R0 tetapi dipisahkan secara azimut dengan jarak delta X. Maka nilainya akan menjadi positif F0 cos theta 0 dan F0 ditambah 2V dibagi dengan lambda dikali cos theta 0 dikurang V dikali D dibagi dengan R0 dikalikan dengan sin theta 0. Karena waktu terbang jarak antara keduanya adalah T sama dengan delta X sin theta 0 per V, maka pergeseran frekuensi atau delta FI-nya bisa kita peroleh dengan persamaan berikut. Delta FI sama dengan 2 dikali V dikali delta X dibagi dengan R0 dikali lambda dikali dengan sin theta 0. Nah, jadi untuk menyelesaikan dua target yang dipisahkan oleh jarak delta X yang memiliki perbedaan frekuensi delta FI, data harus dikumpulkan untuk selang waktu T kurang lebih sampai 1 per delta FI. Data menghasilkan panjang array L sama dengan V dikali T yang dapat ditulis sebagai berikut. L sama dengan R0 dikalikan lambda dibagi dengan 2 kali delta X dikalikan dengan sin theta 0. Untuk memperoleh resolusi azimut dx dapat diperoleh sebagai berikut. Dx sama dengan delta X sama dengan R0 dikalikan dengan lambda dibagi dengan 2L sin theta 0.
Resolusi maksimum dalam sumbu Y dapat diperoleh dengan jangkauan iluminasi antena di permukaan tanah yang harus lebih besar dari panjang array antenanya. Dengan menggunakan hubungan beamwidth antena, maka diperoleh persamaannya adalah sebagai berikut. R0 dikalikan lambda dibagi dengan L-nya harus lebih besar dari L besar. Di mana L besar di sini, kita lihat L adalah panjang array-nya. L sama dengan R0 dikali lambda dibagi dengan 2 kali delta X sin theta 0. L di sini adalah panjang antena yang sebenarnya, dan L adalah panjang array ekivalen. Ketika nilai theta 0-nya sama dengan 90 derajat, maka dx-nya dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut. Dx sama dengan delta X lebih besar dari sama dengan L per 2. Cross range resolution terbaik pada sumbu Y yang diperoleh adalah sama dengan setengah dari panjang antena yang sebenarnya, yang tidak bergantung pada jangkauan, tidak bergantung pada panjang gelombang, dan juga sudut datang. Berdasarkan hal tersebut, antena yang lebih kecil dapat menghasilkan resolusi yang lebih baik.